Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, selamat bertemu kembali lagi dengan saya, Pak Thomas. Sharing saya hari ini berkaitan dengan bacaan dari Injil Matius, pasal 16, ayat 13 sampai dengan 19, yang berkaitan dengan hari raya Santo Paulus dan Santo Petrus. Ada beberapa hal yang bisa saya peroleh dari bacaan ini. Yang pertama adalah mengenai pendapat-pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari orang lain. Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi pertanyaannya ditujukan kepada para murid, tetapi untuk mengetahui apakah pendapat orang-orang di luar sana. Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, pada zaman Tuhan Yesus sendiri, pendapat mengenai anak manusia itu sudah berbeda-beda. Maka implikasinya, kelanjutannya pasti juga akan berbeda-beda, karena satu sama lain juga berbeda. Sekarang yang kedua, pendapat para murid. Tuhan Yesus lalu bertanya kepada murid-murid, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus selaku wakil dari para murid atau para rasul itu menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya ulang lagi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus lalu berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pendapat para murid ini yang diwakili oleh Petrus, yang muncul dari mulut Petrus, sebenarnya adalah pernyataan dari Bapa sendiri. Sehingga saya mempercayai bahwa inilah pendapat yang benar. Yang ketiga, Tuhan Yesus lalu berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Benar, sudah terjadi sampai hari ini bahwa Tuhan Yesus sudah mendirikan gerejanya di atas batu karang Petrus. Dan ini sudah hampir 2000 tahun gereja tetap berdiri teguh. Selanjutnya,
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bahwa Petrus kemudian oleh Tuhan Yesus diberikan kunci kerajaan surga. Katanya demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu adalah otoritas yang luar biasa. Petrus yang sekarang diganti oleh Bapak Paus dengan banyak wakil-wakil yang lain, para rasul yang lain, yaitu para uskup-uskup yang lain, bekerja melayani kita sampai hari ini. Santo Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Yang diikat di dunia akan terikat di surga. Yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita hari ini bangga. Saya hari ini berbangga karena saya mengikuti gereja yang dipimpin oleh Petrus pada zaman dulu, di mana Petrus diberikan kunci kerajaan surga yang mempunyai otoritas yang sangat tinggi. Ada beberapa otoritas, namun demikian saya tidak mengatakannya di sini. Saya takut salah, karena saya bukan Romo dan saya tidak mempunyai kemampuan yang sampai di situ. Ini hanya sharing saya, semoga menguatkan iman kita, menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Berkah dalam, terima kasih.